Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Maisarah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Setiabakti, Aceh Jaya. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita bahas apa itu pembelajaran diferensiasi, kita lihat dulu pertanyaan pemantik. Pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk pertanyaan pemantik pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, setelah saya mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat sulit atau tidak mungkin diterapkan pada kelas besar, di mana dalam satu kelas terdapat murid yang banyak dan beragam kebutuhan. Namun, ternyata pembelajaran berdiferensiasi secara alami dapat terjadi jika guru menghadirkan kondisi yang mengundang murid untuk belajar, dan bukan sistem pembelajaran yang memaksa guru memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kontribusi dari perubahan pemikiran saya terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi ialah terpecahkannya pertanyaan-pertanyaan akan konsep yang selama ini saya rasakan masih samar tentang penerapan yang baik dalam mengakomodir kebutuhan murid pada pembelajaran. Saya kini lebih mengerti bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tidak harus dengan memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid, bukan memberikan asesmen yang berbeda, dan bukan juga guru mengotak-ngotak murid. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara terus belajar dan mencari referensi terkait teknik dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif untuk saya terapkan di kelas. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berkoordinasi dengan guru yang telah berhasil melakukan praktik-praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan literasi digital terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi apa yang telah saya pelajari pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta saya akan mengaitkan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi, usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, selanjutnya mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan.
Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berhubungan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid kelas sebelumnya, dan bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih satu atau kombinasi ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format. Penyampaiannya bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Diferensiasi konten merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang sudah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara model pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan memimpin murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.